Di sini ada 1.800 orang yang meminta sama Mikana bang, sama Mikana. Iya. Padahal penonton Gitu. cuma Baguslah. 81. Penonton cuma 81. Mikana, Mantap, kali ini gue asik. mau debat. Kali ini gue mau debat, bisa nggak? Ya, boleh. Ah, ya udah, sambil debat kita ya. Wah, Mikana mah punya sultan dia. Saya mau bertanya. Gue lagi pakai versi Mikana bukan teman. Ish. Emangnya teman gak boleh debat? Nih, coba kita mulai buka di ayat pertanyaan saya. Kalau di dalam Kasih Alkitab. pemahaman Mikana adalah Yesuah Halamasiah itu sendiri adalah apa? Elohim itu adalah Yesuah Halmasiah itu sendiri. Yaitu Ya, betul. tidak ada yang namanya satu hakikat tiga pribadi, tetapi dia adalah Yesus itu sendiri. Oke? Yesuah Halmasiah itu sendiri. Dialah Iya. Yahweh yang Echad. Dialah Yahweh yang Ehad itu sendiri. Nah, bagaimana coba ketika Mikana menjelaskan tentang Matius 26 nomor 31? Silahkan. Matius 26. Ya. Kok suaranya saya doubling ya? Oh iya, ketinggian ininya. Matius 26. Rusak dia. Hah? Cuma Siapa sebelah yang doang bilang ya. rusak? Ini kalau Halo, halo. Nah, suaramu kecil jadinya kayak gini. Hah? Enggak, suaramu kecil, enggak kedengaran. Dah lanjut. Dah. Kedengeran. Matius berapa tadi? 20 Matius 26 nomor 31. Tap layar dong. Diam-diam aja teman. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tersandung olehku pada malam ini, karena telah tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai-berai. Kalau Kenapa? di Mikana itu tertulis memukul. Iya. Nah, kalau di sini ini kan dari versi Mikana ya, saya ikuti ya. Nah, kalau di TB ini dikatakan sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Apakah ini sebuah nubuatan? Penggenapan dari nubuatan di Zakaria 13 Cakep. ayat Nomor 7. 7. Iya. Coba dibacakan. Hai pedang, bangkitlah atas gembalaku dan atas laki-laki sahabatku, firman Yahweh Zebaot. Hantamlah penggembala dan biarkanlah kawanan itu tercerai-berai. Namun aku akan mengulurkan kembali tanganku kepada yang masih kecil-kecil. Nah, coba Ya, terus jelasin nih. Coba jelasin itu gimana maksudnya itu. Nubuatan Yesus di sini mau dihantam, yang satu dipukul. ya sama saja kan, Yesus kan memang disalib, ada pemukulan juga ya. Muka Yesus ditinju, diludahi, suaranya bergema jadi aku nggak fokus. Kamu dengar nggak aku ngomong? Ntar aku ngomong nggak kamu dengar lagi. Bolak-balik kamu tanya. Dengar. Ya, ini nubuatan penggenapan dari Tuhan Yesus Mesias disalibkan ya. Jadi di situ ada pemukulan juga, ada penyaliban, ada penikaman ya. Yang dimana di Yesaya 53 dia ditikam, dia diremukkan. Jadi itu penggenapan bahwa Yesus Mesias memang betul-betul disalib. Iya, Udah? Mikana juga mengambil nubuatan bahwa Yesaya 53 itu nubuatan untuk Yesus. Loh, memang itu untuk Yesus Mesias, untuk siapa lagi? Kalau Yesaya 1 ayat 1 dibacakan.
Penglihatan Yesaya anak Amos yang ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan berilah telinga hai bumi, sebab Yahweh telah berfirman, aku telah merawat dan membesarkan anak-anak, tetapi mereka telah memberontak melawan aku. Udah? Artinya, apakah itu termasuk bahwa itu adalah penglihatan Yesaya sampai 53? Iya, karena dari Kejadian sampai Wahyu itu kan daftar Elohim, ada yang bersifat nubuatan, ada yang memang disuruh menuliskan apa yang telah terjadi dan apa yang terjadi hari itu dan masa yang akan datang, begitu. Iya, tapi itu penglihatan Yesaya terhadap siapa tadi? Kalau yang 53 itu penglihatan terhadap Yehezkia. Itu bukan untuk Yesus. Kalau Yesus itu kan dikatakan di ayat 3, di ayat 2 kalau nggak salah itu sebagai tunas dari tanah kering. Sedangkan Yesus adalah sebagai tunas dari tanah yang subur. Karena Bunda Maria itu subur loh, seorang perawan suci. Nah, kalau tanah kering itu artinya seorang wanita yang sudah tua yang mandul tapi ternyata diberi hikmat oleh Tuhan, dia dapat nikah lagi. Dia dapat memiliki anak lagi gitu. Jadi ini Yesaya 1 ini kan di situ sudah dinubuatkan tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi ini bukan tentang penyaliban. Jadi ini tentang Yehuda dan Yerusalem. Apa yang akan terjadi di masa akan datang kepada Yehuda dan Yerusalem. Nah, itu poinnya. Oke? Sudah? Suaramu nggak kedengaran? Oke, Yehuda itu penglihatan Yesaya kepada Yehuda dan Yerusalem. Iya, iya. Apa yang akan terjadi kepada Yehuda dan Yerusalem? Nah, terjadi kepada Yesus apa enggak? Ini untuk Yehuda dan Yerusalem. Jadi gini, ada juga nubuatan tentang Yehuda, tentang Israel, apa yang akan terjadi, tentang orang-orang di masa akan datang, apa yang terjadi gitu. Bukan hanya melulu, oh semua untuk Tuhan Yesua, itu enggak gitu juga Rasid cara berpikirnya. Oh ya, berarti, nah, apakah tadi kan kata-katanya mulai dari wahyu, semua wahyu itu semua kejadian itu adalah nubuatan untuk Yesus, betul nggak? Aku nggak bilang begitu. Semua kejadian sampai wahyu itu adalah dafar Elohim. Dafar itu artinya sabda atau firman, karena dafar itu bahasa Ibrani ya. Jadi kejadian sampai wahyu bahwa itu adalah dafar Elohim, firman Tuhan yang diilhamkan oleh Ruach HaKodes kepada para nabi dan para rasul untuk supaya menuliskan firman Yahweh, baik yang mereka dengar secara langsung ya, baik melalui penglihatan, baik melalui mimpi, baik melalui Tuhan datang secara langsung melalui rupa seperti kita manusia, tetapi di situ Bapa menyuruh seperti ini. Contoh ya. Keluaran 17 ayat 14. Bapa Yahweh Zebaot berfirman kepada Nabi Mose, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Keluaran 34 ayat 27, berfirmanlah Yahweh kepada Mose, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi masa yang akan datang, itu disuruh tulis. Jadi ada nubuatan, ada masa lalu, ada hari ini, lengkap semua ada di situ. Jadi nubuatan tentang Israel, apa yang terjadi masa yang datang, dituliskan, ya kan? Nubuatan tentang bahwa ada seorang perawan sebagai wadah kedatangan Mesias, itu dinubuatkan juga. Ada juga nanti tentang penyaliban dinubuatkan gitu. Jadi Rasid, jangan kamu pikir oh karena ini Yesaya 1, ya udah ini hanya untuk Tuhan Yesus melulu. Enggak seperti itu juga cara berpikirnya. Di situ kan sudah jelas di Yesaya 1 ayat 1, Yesaya 1 pasal 1 sampai pasal 39 itu nubuatan terhadap Yehuda dan Yerusalem. Nah, apakah kalau kayak Mikana kan
apa ya Yesua Al-Masih only. Kan gitu. Nggak ada seperti itu, Yesus Masih Nah, only. nggak ada Jadi iman Tritunggal. saya itu Kayak gimana sih yang sebenarnya nggak ada. pemahaman imannya Mikana nih? Coba dijelaskan dulu. Coba gimana? Kecilin dulu nih ya supaya aku nggak suaraku. Jadi gini, Rashid, kalau saya iman saya sesuai yang tertulis dalam kitab suci. Saya nggak mau menyimpang dari kitab suci karena saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus Hamasiah di Matius 5 ayat 37. Jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita nggak boleh menambah dan mengurangi. Ulangan 4 juga di situ jelas firman Tuhan ya. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Artinya nggak boleh mengurangi dan menambahi. Nah, kalau kita beriman kepada konsep Tritunggal, sehingga Theos itu Tritunggal atau Elohim itu Tritunggal, itu udah menyimpang karena tidak ada satupun di dalam kitab suci yang menjelaskan atau berkata atau menuliskan Elohim itu Tritunggal atau Yahweh itu Tritunggal. Nggak ada, Rashid. Tapi kitab suci ini mengajarkan kepada kita dan menuliskan secara terang benderang di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 bahwa Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Kita harus mencintai Yahweh Elohim kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara, kepada teman, baik sedang berbaring, baik sedang berjalan, atau dimanapun kita berada, perintah ini ya, hukum yang terutama ini nggak boleh lepas dari sini. Yaitu bahwa Yahweh itu Echad. Bukan three, bukan dui, bukan four. Makanya nggak boleh kita tambah dan kurangi, saudaraku. Sehingga iman kita harus menurut perintah Tuhan dan perintah Bapa. Hukum yang terutama, udah jelas ya, di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Hukum yang terutama adalah Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Dan kita harus mencintai Yahweh Elohim kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Itu hukum yang terutama. Nah, kalau ada yang mengajarkan, oh bukan, dia adalah Elohim yang Tritunggal. Itu sudah menyimpang. Itu sudah menambahi firman Tuhan. Itulah kenapa saya tidak beriman dengan Tritunggal. Karena dulu saya Tritunggal. Waktu itu kan saya nggak ngerti kan, masih baru-baru juga ya. Udah, oh gitu ya. Tapi kita berkecamuk juga pikiran kita. Masa Tuhan 3 pribadi? Di mana diagram Tritunggal itu kan segitiga. Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Di tengahnya Allah atau Theos, ya kan? Kalau orang Indonesia bilang Allah, ya kan? Kalau orang Yunani bilang Theos, ya kan? Kita sebagai orang yang berpikir, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Kalau dijelaskan, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Loh, berarti ada 3 dong. Ya kan? Coba kalian bertanya dulu, coba kalian berpikir, loh kok Tuhan 3 pribadi? Kalau Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, kan berarti ada 2 Tuhan. Nah, itulah dulu yang berkecamuk dalam pikiran saya, Rashid. Saya tanya sama Tuhan juga gitu. Ya saya dijawab. Kalau sekarang bagaimana Mikana memahami bahwa apakah masih pantas atau memang makin memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Atau bagaimana pemahamannya? Atau Mikana sudah menganggap bahwa ya Yesus memang utusan untuk memperkenalkan Yahweh yang tunggal, Yahweh yang Esa? Atau gimana? Coba silakan. Makanya Rashid udah aku bilang, saya sesuai dengan kitab suci aja. Karena kalau gini, kalau Yesua itu bukan Yahweh itu sendiri, bukan Tuhan itu sendiri, nggak mungkin Yesua Hamasiah berfirman, Yohanan 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena yang bisa menyelesaikan segala dosa-dosa hanya Sang Pencipta.
Kalau dia hanya utusan, bukan Bapa Yahweh itu sendiri, dia nggak boleh mengucapkan seperti itu. Itu namanya menyamakan diri dengan Bapa. Kalau Yeshua HaMashiach bukanlah Bapa Yahweh itu sendiri, nggak mungkin di Yohanes 10 Yeshua HaMashiach berfirman, dialah gembala yang baik dan dia akan menggembalakan domba-dombanya. Sementara Bapa Yahweh berfirman di Yeskiel 34, dialah gembala yang akan menggembalakan domba-dombanya. Kemudian juga kalau Yeshua HaMashiach bukan Bapa Yahweh itu sendiri, nggak mungkin Yeshua HaMashiach berfirman di Yohanes 10 ayat 28, dia sang pemberi hidup kekal. Karena hanya Bapa sang pencipta, sang pemberi hidup kekal. Kalau Yeshua HaMashiach bukanlah Bapa Yahweh itu sendiri, nggak mungkin dia berkata, ya, aku dan Bapa adalah satu atau sama. Itulah sebabnya Rasid, sebentar dulu. Itulah Rasid sebabnya Yeshua HaMashiach disalib sama orang Farisi, sama ahli-ahli Taurat. Karena ahli-ahli Taurat paling mengerti kitab. Cuman mereka menolak dan menyangkal apa yang difirmankan Tuhan Yesus HaMashiach. Itu orang ahli-ahli Taurat paling mengerti. Makanya mereka berpikir, loh, dia kan cuman manusia, kenapa dia menyamakan diri dengan Bapa Yahweh Elohim? Itulah alasannya disalib, saudaraku. Kalau Yeshua HaMashiach hanya utusan, ya, dia mengaku hanya utusan, dia bukan Bapa, dia bukan Elohim, gak mungkin dia disalib. Makanya supaya paham, makanya itulah kenapa saya sangat percaya. Loh, masa kita nggak percaya dia adalah Bapa, dia adalah Elohim sendiri? Padahal banyak sekali ayat-ayatnya. Kalau Yeshua HaMashiach bukan Bapa Yahweh itu sendiri, nggak mungkin Yudas 1 ayat 4, dia adalah Elohim itu sendiri. Kalau Yeshua HaMashiach itu bukan Bapa Yahweh itu sendiri, nggak mungkin darahnya bisa menghapus dosa kita. Karena yang bisa menghapus dosa hanya Sang Pencipta, nggak bisa diwakilkan kepada utusan. Jadi Rasid, ketika Yeshua HaMashiach, ketika datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, dia disebut hamba, putra Elohim, anak manusia. Bukan berarti dia bukan Elohim sendiri, tapi karena dia sedang datang, merendahkan dirinya, sedang datang dalam pola seperti kita manusia. Makanya dalam kitab Ibrani, bahkan di situ dituliskan, dalam waktu yang singkat, dia bahkan lebih rendah daripada malaikat. Dalam waktu yang singkat, yaitu selama 33 tahun. Tetapi kalau di hadapan Bapa Yahweh itu, berapalah itu angka 33 tahun kan? Karena 1000 tahun bagi Tuhan Yeshua, itu hanya 1 hari di hadapannya. 1000 tahun manusia ini, 1000 tahun waktu kita, itu hanya 1 hari di hadapan Bapa Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi Rasid, itulah iman saya berdasarkan kitab suci, bukan berdasarkan ajaran manusia. Makanya siapapun yang bilang saya bidat, Mikana masa Bapa Yesus HaMashiach Bapa itu, aku nggak mau terkecoh, aku nggak mau terguncang dan nggak mau disesatkan. Bahkan ketika datang si Elang di sini, udahlah kita kasih tahu sama Mikana ini supaya dia bertobat. Masa saya meninggalkan kebenaran demi menyembah Tuhan 3 pribadi yang tidak pernah diajarkan kitab suci? Iya benar. Udah boleh ngomong nih? Ya silakan. Kalau gua nggak ngomong nggak debat kita nih, biar seru aja, biar dikata, biar netizen tahu kita pernah ribut sering. Ini merujuk kepada Yeshua Al-Masih adalah Yahweh itu sendiri. Saya tadi memegang kata-katanya yang satu, yaitu apa? Sudah lama engkau bersama aku tapi kamu tidak mengenal dia. Dia ada dalam aku ada dalam dia. Yaitu apabila kamu melihat aku, kamu telah melihat dia. Maka saya membatasi dengan cara saya bertanya bahwa apabila kamu menyalibkan aku, kamu telah menyalibkan Bapa. Tapi yang saya pahami sebagai pembelajar, bagaimana saya memahami bahwa pada saat itu Yesus, atau dari segi literasi bahasa, Yesus mengatakan itu Yeshua Al-Masih. Gue catat nih kayaknya nih, maka salah ngomong dikit nih, gara-gara Tritunggal nih kan. Yeshua, kan? Yeshua Al-Masih, ya kan? HaMashiach. Nah, Yeshua HaMashiach itu sendiri, Al-Masih juga nggak apa-apa. Al-Masih pun nggak apa-apa, karena orang Arab bilang Yeshua Al-Masih. Kamu kan udah gini, karena kamu kan imannya Islam yang berasal dari dari Arab gitu kan, udah lebih fasih kalau Al-Masih. Saya sudah paham, makanya Masya kamu. Allah. Apa kamu sebut Yeshua Al-Masih? Karena orang Arab pun menyebut Yeshua Al-Masih. Dikit-dikit keceplosan nih gue. Isa Al-Masih.
Oh, jangan lah. Hal itu nggak Masyiah. sama. Nah, hal Masyiah ini dia mengatakan pada saat itu aku dan Bapa adalah satu. Karena apa? Di mana setiap apa yang disampaikan Bapa kepadanya itu yang harus dikatakan. Saya merujuk dulu kepada apa? Saya merujuk kepada kepercayaan saya kepada hal Masyiah yang Mikana jelaskan, yaitu bagaimana dia menyampaikan setiap kebenaran yang ada di muka bumi ini, yaitu apa? Bagaimana dia sebagai manusia tidak disetujui oleh orang-orang Farisi karena dia melakukan hal-hal di luar keinginan-keinginan atau adab-adab pada zaman itu. Kan begitu? Bantu tetap layar Makanya ya dia teman-teman. makanya dia disalibkan atau apapun itu terjadi. Nah, kenapa dia melakukan hal itu? Dia mengatakan itu karena di Yohanes 17 ayat 8 dia mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka tahu betul bahwa engkau yang telah mengutus aku datang daripadamu. Oke, kalau dia mengatakan bahwa aku datang daripadamu, di sini saya masih memahami bahwa Yesus ini adalah seorang utusan. Karena apa? Dia mengatakan pulanglah wahai wanita, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Dia mengatakan itu kan. Kalau hal Masyiah itu sendiri atau dia adalah Yahweh itu sendiri, mungkin dia bisa mengatakan pulanglah wahai wanita, dosamu telah aku ampuni. Tapi dia mengatakan dosamu telah diampuni. Di mana dia juga melakukan hal-hal, dia berdoa kepada Sang Pencipta. Dia berdoa kepada Sang Pencipta untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati, untuk menyembuhkan orang sakit dan melakukan hal-hal di luar akal nalar manusia. Itulah yang disebut mujizat. Karena sejatinya mujizat itu adalah arti di mana melemahkan lawan. Karena pada saat itu kan banyak penyihir-penyihir ya Mikana ya. Banyak penyihir, banyak orang-orang hebat dan apapun itu. Nah, makanya mujizat itu datang diberikan kepada orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Nah, pada saat itu hal Masyiah ini adalah Yesuah ini, dialah yang menunjukkan mujizat itu. Maka dari itu dikatakan mujizat. Karena mujizat itu datangnya dari Tuhan, diterima oleh sang utusan, yaitu hal Masyiah itu sendiri, lalu menunjukkan mujizat itu di depan orang-orang yang tidak mempercayainya. Yaitu apa? Apabila kamu tidak percaya denganku, maka aku akan menunjukkan itu dan melemahkan kalian. Tetapi dasarnya orang-orang Farisi, dasarnya orang-orang Yahudi tidak ada yang percaya. Walaupun kekuatan atau mujizat itu sudah ditunjukkan oleh hal Masyiah itu sendiri. Nah, di mana juga diperketat begini. Di sini dikatakan di Yohanes 5, di Yohanes 5 ayat 39 dikatakan bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya tulisan-tulisan itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Apa hidup itu? Dinyatakan di Yohanes 17 ayat 8, di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal hal Masyiah yang telah engkau utus. Jadi sejatinya ketika kita merujuk kepada ayat ini di mana Yohanes 5 nomor 39 sampai 40 di sini mengatakan kamu menyelidiki kitab-kitab. Nih, contoh nih saya ubah ya. Maaf ya Mikana, nanti coba Mikana jelaskan. Mikana menyelidiki kitab-kitab suci sebab Mikana menyangka bahwa olehnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus dan Paulus, Mikana mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Al-Masyiah, namun Mikana tidak mau datang kepada Yesus, kepada Al-Masyiah untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena sejatinya di mana Yesus selalu menunjukkan kebenaran, yaitu apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Nah, kalau Mikana mengatakan, Al-Masyiah itu luar biasa, dia mengampuni dosa. Saya sepakat. Al-Masyiah itu dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Saya sepakat. Al-Masyiah itu melakukan hal-hal luar biasa di muka bumi ini. Saya sepakat. Karena apa? Karena memang dia adalah utusan. Dia adalah utusan yang diberikan mujizat. Makanya mujizat itu pemberian. Pemberian dari mana? Pemberian dari Tuhan. Lalu manusia itu yang melakukan mujizat itu. Apa artinya mujizat itu? Melemahkan lawan. Melemahkan manusia. Itulah mujizat itu.
Makanya tidak ada Tuhan yang mengeluarkan yang namanya mujizat. Tuhan itu tidak pernah melakukan mujizat, tetapi mujizat itu dilakukan oleh manusia yang sudah dipilih Tuhan, tetapi mujizat itu datangnya dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Begitulah yang dilakukan hal Masya di muka bumi ini, sehingga orang-orang murid-muridnya ada yang percaya kepadanya karena betul-betul beriman. Tetapi orang-orang yang tidak menyukainya, disitulah bebalnya mereka. Karena apa? Karena Yesus sudah menunjukkan bahwa tidak perlu menunggu yang namanya hari Sabat untuk menyembuhkan orang sakit. Karena yang namanya orang sakit, ya kenapa harus menunggu hari Sabat kalau harus dibantu? Ajaran apa yang dibawa hal Masyiah ini? Ya ajaran Tuhan. Tuhan tidak pernah menunggu waktu atau apa segala macam untuk memberikan semua manusia kehidupan. Tidak perlu menunggu waktu, memberikan kesehatan. Mikana ketika orang di sekitarnya sakit, apakah Mikana harus menunggu gajian dulu untuk membawa dia ke rumah sakit? Pasti tidak. Pasti Mikana langsung bawa ke rumah sakit. Kan begitu? Karena apa? Karena hati nurani. Hati nurani seseorang tidak perlu dijadikan sebuah aturan adat. Karena aturan adat itu bagaimana untuk perayaan dan lain-lain. Begitu. Nah, kalau lagi dan lagi, tadi saya beberapa penjelasan dari Mikana, saya sepakat, saya setuju. Tetapi kalau yang saya mau tahu penyebabnya apa dikatakan hal Masyiah itu adalah Elohim itu sendiri, ternyata di ayat di mana Yeshua HaMasyiah itu mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kalau saya nih memahami bahwa betul karena Yesus hal Masyiah tidak pernah dia mengucapkan atau sembarangan mengucapkan sesuatu, mengajarkan sesuatu tanpa firman darinya. Maka sinkronisasinya Abraham, Musa, hal Masyiah dan Nabi Muhammad semuanya sama, yaitu mengajarkan Tuhan yang Ehad, mengajarkan Yahweh yang Esa. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan di surah Al-Ahzab ayat 40, Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah di antara kalian dan bukan seorang bapak dari kalian. Jadi jangan pernah mempertanyakan apa yang dia lakukan, karena semua yang dia lakukan adalah semua kehendak Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itulah hal Masyiah yang saya kenal, karena saya kembali kepada ayat Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Gitu. Silakan Mikana ditanggapi. Nah, kita dengar lagi Mikana ya kan. Yang kangen. Juga banyak yang kangen di sini Mikana. Ya. Jadi gini, saudaraku Rasid yang dikasihi Tuhan Yesus HaMasyiah. Kalau saudara Rasid nggak percaya Tuhan Yesus HaMasyiah bahwa dia adalah Tuhan Bapa itu sendiri, ya nggak masalah, kan itu hakmu. Karena Tuhan Yesus HaMasyiah bukan Tuhan yang otoriter, bukan Tuhan yang pemaksa, tetapi dia sangat mengasihimu, saudaraku. Itu yang harus kamu tahu. Nah begini saudaraku Rasid ya, ketika tadi Tuhan Yesus HaMasyiah berkata kepada seorang perempuan, pergilah dosamu sudah diampuni. Bukan berarti ada oknum lain yang mengampuni dosanya, tetapi dia sendiri. Karena apa? Kalau kita lihat di Markus 2 ya saudara Rasid, di situ tertulis bahwa Yeshua HaMasyiah menyembuhkan seorang lumpuh. Inilah buktinya kalau Tuhan Yeshua HaMasyiah itu memang Tuhan yang sejati. Karena ketika dia juga berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, ada sesuatu yang terjadi yang sangat dahsyat dan luar biasa ya. Sehingga dia sembuh. Nah, di sini juga hal yang sama dikatakan Tuhan Yeshua HaMasyiah di Markus 2 ayat 5. Makanya saya katakan samamu Rasid, kamu tidak lebih pintar daripada ahli-ahli Taurat. Mereka itu sangat mengerti firman Tuhan, ya, kitab suci, dan juga apa yang disampaikan, disabdakan oleh Tuhan Yeshua HaMasyiah, maka mereka marah. Nah, kalau ahli-ahli Taurat itu sama pemahamannya dengan dirimu Rasid. Iya, Tuhan Yesus HaMasyiah nggak disalib ya, karena menurutmu, dia kan cuma utusan, aku dan Bapa adalah satu, ya mungkin itu cuma utusan gitu, nggak akan disalib gitu ya. Tetapi orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mereka itu sangat mengerti dan memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus HaMasyiah, di mana di situ Yesus HaMasyiah sedang menyampaikan bahwa dialah Elohim yang mereka sembah di dalam nama Yahweh. Ya, nah begini di Markus 2, Tuhan Yesus HaMasyiah berkata di ayat 5. Ketika Yeshua melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, nggak perlu, aku sudah mengampuni dosamu. Seperti kamu bilang,
harus bilang, aku sudah mengampuni dosamu, baru kamu percaya, ya kan, dia mengampuni. Tetapi ketika Tuhan Yesus masih berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni, apa reaksi orang Farisi ahli Taurat? Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Elohim. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Elohim itu sendiri? Artinya di sini Tuhan Yesus Hamasiah sedang menyampaikan dialah Elohim itu sendiri yang menghapus dosa. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah mengetahui isi pikiran mereka. Siapa yang bisa mengetahui isi pikiran kita? Iblis saja nggak tahu isi hati kita loh. Iblis nggak tahu isi hati kita. Karena dia bukan Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, maha tahu segalanya, enggak ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus Hamasiah tahu isi hati dan pikirannya orang Farisi itu? Karena dia Tuhan Elohim itu sendiri, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat kan, kepada ahli Taurat itu, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Elohim, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Elohim itu sendiri? Itulah yang ada dalam hati ahli Taurat ini, ya kan? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka takjub lalu memuliakan Elohim. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Ini buktinya saudaraku Rashid. Kenapa Yesus Hamasiah mengatakan anak manusia? Karena Tuhan Yesus sedang ada di dunia dalam pola seperti kita manusia. Makanya Tuhan Yesus kadangkala menyampaikan anak manusia. Ya. Iya, sedikit. Jadi gini saudara, bentar dulu. Ya. Jadi gini saudaraku Rashid. Terus terkait mengenai di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 ya. Jadi kan ahli-ahli Taurat kan, orang kan menyelidiki kitab suci, tujuannya tentu saja untuk mendapatkan hidup kekal. Izin Wikana, Yohanes 5:27 dulu untuk menjawab yang tadi. Yohanes 5:27. Tadi kan menarik bahwa mana lebih baik aku memerintahkan orang itu langsung bangunlah, angkatlah tilammu, bla bla bla. Nah, jawabannya kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Karena Yohanes 5 nomor 27 dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Oke. Jadi di Mazmur 98 ya. Di sini Bapa Yahweh itu yang datang menghakimi. Jadi di situ memberikan kuasa bukan secara eksplisit, secara harfiah dia diberikan kuasa ada yang lebih tinggi gitu ya. Karena di Mazmur 98 di hadapan Yahweh sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Nah, makanya dia datang. Ketika dia datang disebut anak manusia. Mazmur 98 ayat 9 di hadapan Yahweh sebab ia datang untuk menghakimi. Terus Rashid ya, kalau kamu bilang Yeshua Hamasiah itu diberikan kuasa, kenapa Yeshua Hamasiah berkata di Lukas 8 ayat 46 ketika perempuan pendarahan 12 tahun hanya menjamah ujung jubah, yaitu ujungnya apa sisit itu ya, ini yang dipegangnya perempuan yang 12 tahun, di mana dia talit saya. Nah, talit itu kan ada ujung-ujungnya itu kan. Itulah yang dipegang oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ketika dipegang itu langsung sembuh. Nah, Tuhan Yesus Hamasiah berkata, ada kuasa yang keluar dari diriku. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ataupun membangkitkan orang mati, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Makanya di Kisah Para Rasul 9, ketika Rasul Kefa yang namanya disebut Petrus menyembuhkan orang sakit, kan dia menyembuhkan itu dalam nama Yesus Hamasiah loh. Dalam nama Yesus Hamasiah, angkatlah tilammu ya, atau berjalanlah, langsung sembuh. Artinya saudaraku Rashid,
bahwa memang kuasa itu berasal dari diri Yeshua HaMashiach. Karena apa? Yudas 1 ayat 4, dialah Elohim itu sendiri. Dan juga kalau kamu samakan Tuhan Yeshua HaMashiach dengan nabimu ya, yang menyembah Tuhan yang Esa. Sedangkan nabimu Muhammad, beliau menyembah Allah. Dimana kalau kita baca di dalam buku agama-agama di sini, halaman 258, Allah itu adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Yang kemudian juga nama citra Tuhannya Islam. Makanya di seluruh dunia, syahadatnya orang Islam, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, sedangkan di Dia dalam mah sambil kitab nyindir suci, Tritunggal ini. Dia mah nyindir Tritunggal dia nih. ya Tritunggal kan di Lanjut, Indonesia lanjut. masih menyembah Allah, sesembahannya Rasid. Jadi gini saudaraku Rasid, tidak ada satupun para nabi dari Israel atau para rasul yang menyembah Allah. Sekalipun dalam imanmu Allah itu Esa. Tapi Allah bukanlah Yod-Heh-Vav-He sang pencipta. Yang dimana Yod-Heh-Vav-He sang pencipta itulah yang datang dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi jangan samakan saudaraku Rasid. Bahkan Bapak Yahweh sendiri melarang tidak boleh menyebut nama sesembahanmu. Karena dia tidak setara dengan, mohon maaf, dengan segala hormat, dengan sesembahanmu. Itu dalam kitab suci ini. Jangan Tidak apa? ada yang sebanding dengan dia. Jangan disamakan saudaraku Rasid. Itu ada tanda kutip itu. Karena sambil menyelam minum air. Iya, kalau saya kan sudah bertobat. Saya tidak mau lagi dibutakan dengan korban terjemahan LAI. Yang mana Iya, dulu Tritunggal saya- nggak usah lu marah-marah di sini. Gue lagi PK sama Mikana. Jangan marah-marah di sini sama gua. Ya, biarin Marah aja Mikana. mereka. Ntar, Apa katanya? dari tadi di sini. Entah apalah yang dia bilang. Ya, Pada kasihan pada mereka. ya Rasid. nggak apa-apa. Maksudnya gini, pada intinya nggak apa-apa lah. Maksudnya itu kan salah satu pemahaman. Apapun yang Mikana pelajari minimal satu hal yang unik yang saya lihat dari Mikana adalah Mikana selalu tetap belajar sehingga sehingga ada perkembangan, yaitu menghargai agamanya sendiri dan berdiri di bahasa agamanya sendiri, yaitu bagaimana Mikana menghargai Islam sebagai Kristen Indonesia, menghargai Islam, maka jangan pernah malu memakai istilah-istilah dari mana datangnya agama tersebut, yaitu yaitu dari bangsa Yunani dan bangsa bahasa Ibrani disebut Bahasa Yahweh, Ibrani. Elohim, Yesua Al-Masiyah. Kemarin saya juga nonton pendeta dengan Mikana menyebut tentang kenapa namanya Yesus Asus kan itu dari bahasa Yunani ya, sedangkan Us. ya Us itu kan. Nah, kalau untuk merujuk kepada sesembahan bangsa orang Arab, dikatakan menyembah bangsa orang Arab atau pemilik Ka'bah. Pertama, pemilik Ka'bah itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Tuhan bangsa Arab itu yang disebut maksud di situ adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang bangsa Arab. Maka kembali saya ingatkan kepada teman-teman yang selalu bilang Mikana ini memang dari dulu waktu dia masih Tritunggal pun juga jarang. Pernah ketemu dengan Uni Rifa ya. Ketemu dengan Rifa, ketemu dengan saya, ketemu dengan beberapa debater-debater lainnya. Tetapi setelah dia mempelajari tentang itu, minimal ada perkembangan yang sangat luar biasa, yaitu di mana beliau sudah bukan belajar tetapi memahami bagaimana yang namanya memakai nama sesembahan tersebut. Maka komplitlah kita di negara ini. Buddha memakai istilahnya sendiri, Hindu memakai istilahnya sendiri, Konghucu memakai istilahnya sendiri, Islam juga memakai istilahnya sendiri, begitu juga dengan Mikana atau Kristen seperti Mikana memakai istilahnya sendiri. Maka itulah yang selalu membuat kita berdiskusi, debat lintas agama. Karena apa? Ya karena cara dan tujuan memakai nama sesembahan Islam atau Allah Subhanahu wa taala disematkan di dalam Bible. Untuk tujuannya apa mungkin Mikana lebih tahu pada saat itu ya. Mikana lebih paham sekarang. Ya seperti itulah teman-temannya. Apapun itu kita hargai pengajarannya.
Dan apapun itu juga Mikana juga berusaha belajar memahami seperti apa yang namanya wanita wanita menjaga kesuciannya dengan menutup aurat. Karena di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan bahwa pembelajaran Islam juga, kalau di Islam itu Mikana begini namanya, bukan hanya amal jariah. Jadi amal jariah itu kayak begini di Islam Mikana. Saya seseorang yang memiliki rezeki, saya datang ke masjid, masjid itu saya belikan Al-Quran 10 mushaf. 10 mushaf. Nah, mushaf itu setiap ada orang yang datang ke masjid itu dibaca terus-terusan. Nah, pahala orang yang membaca Al-Quran itu dia akan mendapatkan pahala. Nah, tetapi pahalanya itu akan mengalir ke saya juga karena saya yang membelikan masjid. Nah, itu namanya amal jariah. Nah, tetapi di Islam itu ada juga bukan hanya amal jariah, tetapi dosa jariah. Nah, dosa jariah itu seperti apa? Seperti seorang wanita ketika auratnya kelihatan, mahkotanya kelihatan, yaitu rambut dan lehernya dan lain-lain. Siapapun yang melihatnya, apalagi membayangkan ketika dia sedang tidur, dosanya akan tetap mengalir selama orang-orang itu berpikir tentangmu seperti apa cantikmu, melihat aurat, melihat rambutmu, melihat lehermu, dan melihat apa yang kau pakai. Itulah makna dari jilbab di dalam Islam itu. Tetapi jilbab, kerudung, dan mukena itu pemaknaannya berbeda-beda, pemahamannya berbeda. Tetapi minimal saya mengangkat dan menjelaskan hal ini, yaitu apa? Mikana sebagai contoh. Ya semoga Mikana nanti istiqomah pada saat ke gereja, semakin kesini semakin panjang jilbabnya ya. Siapa tahu nanti ke depannya malah pakai syar'i gitu kan. Subhanallah. Subhanallah. Kali aja Mikana pakai syar'i gitu kan. Lagi mau ini lah sibuk gamis ya kan, saya gamis aku dong mau ke gereja kan, lumayan kayak gitu aja dulu, pelan-pelan. Nih, aurat itu dari sini Mikana, dari pergelangan tangan, ya kan, dari pergelangan tangan sampai dari pergelangan tangan. Ini yang bukan aurat wanita itu dari pergelangan tangan sampai ke jari jemari, terus wajah, terus kaki itu juga aurat. Jadi Mikana nanti pelan-pelan. Oke, jadi gini Rashid, makasih Rashid. Bahagia kali dia kayaknya ya. Nggak ada lagi yang bisa gue omongin karena memang ya sudah, saya juga udah tahu lah. Saya juga kadang-kadang nonton kan, saya lihat bagaimana kalian berdiskusi dengan tritung-tritung yang luar biasa ini ya kan. Saya bilang tritung yang luar biasa. Makanya Tapi gini aja Rashid, saya bisa omong. Rashid, Siap, kan silakan kita di sini diskusi ya. Lain dah kalau ngobrol-ngobrol santai kan, kita di sini diskusi, sharing Ya. tentang kitab saya dan kitab kamu kan gitu. Betul, Jadi gini betul. saudaraku Rashid, memang betul tadi yang kamu sampaikan, kembalilah kepada istilah masing-masing, bukan istilah sih, tetapi sebutlah nama Tuhannya dengan bangga gitu. Masya Sebutlah Allah. nama Tuhannya yang dengan bangga gitu. Nah, kalau saya bukannya ini ya, saya bukan menghakimi, karena banyak sekali orang Kristen ini ketika dikasih tahu apa yang terjadi, apa fakta yang mereka lakukan, selalu orang Kristen mengucapkan disi-disi, udah jangan menghakimi. Jadi selalu terlontar dari mulut mereka, jangan menghakimi demi menutupi kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Nah, makanya saudaraku Rashid, mayoritas Kristen di Indonesia, mereka lebih bangga menyebut nama sesembahan agama Islam yaitu Allah daripada memanggil nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Mereka lebih bangga menyebut nama buatan Romawi dibanding daripada nama yang dinyatakan oleh Bapa itu sendiri dari surga yaitu Yeshua HaMashiach. Makanya inilah yang perlu kita sebarkan, saya sendiri ya. Justru sekarang ini saya berpikir, wah ternyata Injil ini, berita kabar baik ini ya, Davar Elohim itu disampaikan ke orang Kristen juga gitu. Karena kalau salah sebut nama, salah alamat juga. Dan itu sangat penting nama itu, karena banyak orang berpikir, oh nggak apa-apa dipanggil nama apa saja boleh kok. Itu nggak pernah ada di dalam ajaran kitab suci.
Di dalam ajaran kitab suci dari Israel tidak pernah mengajarkan bahwa panggil namanya apa saja itu boleh, tidak ada. Nah, itulah kenapa Rashid, justru saya sebenarnya kasihan banget sama mereka ini karena saya sudah disadarkan duluan gitu. Dan Sudah saya dijamah mengikuti. duluan. Sudah disadarkan oleh Roh Kudus duluan, ya. Karena memang saya sungguh-sungguh mencintai ya Tuhan Yesus Mesias dan sungguh-sungguh mau menyebarkan kebenaran. Saya dalam doa saya bilang, Bapak ajari saya tidak mau jadi penyesat. Ampuni saya Bapak kalau saya ada menyebarkan kesalahan. Ampuni saya Bapak, saya bilang. Tapi bimbing saya, tuntun saya untuk menyebarkan kebenaran sesuai dengan isi hatimu. Makanya Rashid betul sekali ya, bahwa memang kita harus bangga, masing-masing bangga menyebut nama Tuhannya sendiri ya. Jadi saya pribadi juga mengasihimu Rashid, dan saya juga mendoakanmu kiranya Ruah HaKodes, Ruah Elohim berkarya dalam hati dan pikiranmu agar kamu mencintai dan menyembah Tuhan Yesus HaMasiah. Oh, haleluya, haleluya. Ini kalau gua sambung bahaya nih. Makanya lanjut. di dalam kitab suci ini Bapa memerintahkan kita untuk memberitakan sabdanya, memberitakan namanya, bukan malah memberitakan yang lain. Sebenarnya Rashid, saya pribadi ya, di room saya ini kalau terlalu lama ngomongin agama sebelah juga saya nggak damai sejahtera, karena Bapa memerintahkan saya itu untuk memberitakan sabdanya ya, sebab ada firman Tuhan tertulis seperti ini. Makanya ada dari sebelah ya yang udah masuk ke Kristen, tiba-tiba malah jadi menghujat Kristen. Karena apa? Karena dia bukan terpanggil gitu. Tapi kalau dia terpanggil oleh Ruh HaKodes, pasti dia semakin mencintai Tuhan Yesus Mesias. Mikana perempuan suruh sunat. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman HaMasiah. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Elohim. Bukan karena diberitakan agama sebelah, dijelekin agama sebelah. Oke, sampai di situ cukup. Tapi saya mau bertanya nih tentang kerudung. Boleh. Ya. Tapi karena tadi Rashid bilang kan menutup aurat kalau di dalam agama Islam. Nah, kalau di dalam iman kami Rashid, di Imamat 18 di situ tudung. Diperintahkan, bukan. Di situ diperintahkan jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Artinya aurat itu adalah yang bagian bawah ini. Yang bagian bawah ya. Tahu sendiri alat vital lah. Jadi itulah aurat Rashid. Nah, kenapa Rashid bilang di dalam agama Islam muslimah menutup aurat? Sejak kapan, mohon maaf, aurat yang di bawah ini pindah ke atas sehingga ditutupi Rashid? Tolong tunjukkan di dalam kitabmu Rashid, dijelaskan bahwa memang rambut itu aurat. Sehingga Sebentar perempuan ya. muslimah menudungi kepalanya yang seperti saya lakukan. Ini saya jelasin dulu perbedaan-perbedaannya ya, dan fungsi. Kalau jilbab itu adalah pakaian terusan yang panjang. Kalau kerudung itu kain menutupi kepala yang bisa menutupi leher dan dada. Lalu kalau mukena itu pakaian khusus yang dikenakan untuk sholat. Itu perbedaannya. Kerudung, mukena, dan jilbab. Kalau masalah jilbab sebentar. Oke. Ya, sambil dicari ya, karena Rashid kan debatis Muslim. Karena Muslim awam saya tanya, mereka nggak bisa memberikan jawaban selama ini. Mana tahu Rashid bisa memberikan jawaban, guys. Kalau secara tertulis bahwa rambutnya itu nggak ada, tetapi kalau penjelasannya itu ada di surah An-Nisa
Di surah Al-Ahzab juga ada. Di surah Al-Ahzab ayat Mungkin dibaca, boleh? 59. Sebentar. Ini adalah penjelasan bagaimana kewajiban, karena sejatinya memang kalau kita mau pahami sampai sekarang orang bisa tertarik kan karena gini, Mikana. Di Islam itu kan bagaimana kita memahami tentang aturan itu kita bisa merasakan. Aturan itu kita bisa merasakan, maka betul ketika seorang wanita tidak menutupi kepala atau rambut, ada sesuatu yang berbeda ketika seorang laki-laki melihatnya, gitu. Padahal mah yang contoh kayak, oh perempuan kalau pakai jilbab makin cantik ya, itu auranya. Tapi sebenarnya mah lebih cantik lagi kalau nggak pakai jilbab, ya kan? Bukankah wanita itu lebih cantik kalau nggak pakai gitu? Ya, Nah, pada Al-Quran jadi sebenarnya secara eksplisit nggak ada ya di dalam Quran secara bahwa eksplisit rambut tidak itu ada. aurat. Nih, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kan di sini bahasanya kan tidak diganggu. Nah, tapi penjelasan secara rincinya tentang rambut itu juga kepala ya, kepala wanita itu adalah aurat. Ini adalah bagaimana kita memahami di dalam hadis Rasulullah juga yang menganjurkan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena yang namanya kita nih sebagai manusia nih, manusia biasa ngelihat perempuan nggak pakai, ya saya nggak tahu Mikana ya, karena Mikana kan perempuan ya. Mikana kan perempuan. Lah kita nih laki-laki kalau ngelihat perempuan agak bening dikit terus ngeliatin lehernya kan kayak susah ketelan gitu minum. Itu kan itu kan memang begitu karena itu kodrat yang tidak bisa tidak bisa dilawan. Sejatinya seperti itu. Kalau Mikana ngelihat sama-sama perempuan ya mungkin nggak masalah. Contoh kayak gini Mikana. Di dalam Islam itu laki-laki itu auratnya itu dari atas pusar sampai di bawah lutut. Nah kira-kira kalau Mikana ngelihat umpamanya nih sebagai normal ya, kita jujur ya dalam hal ini ya, karena pasti di agamanya Mikana juga ada pemahaman tersebut. Nah kalau kita melihat yang namanya perempuan nih melihat laki-laki itu kita lagi perempuan, gue laki-laki woi. Mikana nih ngelihat laki-laki. Mikana kalau ngelihat laki-laki cuman pakai celana apa tuh namanya? Boxer sekarang yang ketat itu pengganti celana dalam kan, dulu celana dalam kan begini modelnya. Sekarang celana dalam itu kan udah kayak celana biasa kan, yang ketat. Gimana tuh kalau Mikana ngelihat? Pasti kan sebagai perempuan kan akan ada pandangan yang berbeda. Ya kan? Tetapi kembali lagi dari hatinya, dari pandangannya seperti apa. Artinya di sini sudah ada yang bisa kita ambil hikmah dari tersebut. Ketika menutupi kepala itu lebih aman. Itu lebih aman. Karena yang namanya aurat, aduh, susah. Ya berarti Rashid yang terhormat, saudaraku Rashid yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah, tidak ada perintah sebenarnya. Kalau saya bilang tidak ada jadi pernyataan. Berarti apakah sebenarnya ada perintah? Ya, apakah sebenarnya ada perintah dalam kitabmu disuruh secara eksplisit menudungi kepala? Karena tadi tidak ada aurat itu disebut rambut. Sehingga muslimah itu di Indonesia ataupun di luar negeri menudungi kepala seperti yang saya lakukan. Tidak ada secara eksplisit tertulis. Nah, itu Tidak dia. Udah diakui sama Rashid, guys. Kalau secara eksplisit tertulis tidak ada. Oke, nggak apa-apa, saya hargai. Jadi artinya teman-teman, hanya di dalam kitab suci kita yang dari Israel ini yang ada secara eksplisit disuruh menundungi kepala. Wow, haleluya, haleluya. Haleluya, selamat datang dalam kebenaran. Nih, kalau di dalam Al-Quran, di surah An-Nur ayat 31, hanya dijelaskan seperti ini. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya.
Iya, Apakah tahu. salah satu ya Saya kan? sudah baca itu berulang-ulang, artinya tidak ada memang secara Nah, eksplisit sesuai pengakuanmu bahwa di dalam nah, Quran, di dalam kitabmu tidak ada secara eksplisit disuruh menudungi kepala seperti yang dilakukan para bukan muslimah. menutup jilbab ada. Kalau jilbab ada menutupi Menutup penjelasan itu. jilbab. Maksudnya Menutupi. menutup Kan jilbab kan ini bagaimana? tadi saya bilang Itu menutup jilbab, dada. kerudung, Menutup dada, Rasid, kenapa? saudaraku Rasid, menutup dada. Sampai sampai dada. Enggak ada, Sampai dada. menutup disuruh menutupi dada. Kita udah baca itu loh, Rasid. Makanya tadi saya bilang, oke, nggak apa-apa, saya hargai karena kamu juga sudah mengakui tidak ada secara eksplisit di dalam kita Iya, karena kan saudara kalau menudungi Mikana kepala mau seperti yang mempertanyakan dilakukan itu, para muslimah. sebentar nih saya carikan dulu ya. Tadi Rasid bilang Kalau saya mau nanti secara mudah-mudahan, terpisik, iya, nanti mudah-mudahan Mikana akan memakai cadar juga. Tidak ada di dalam kitab suci kami disuruh memakai cadar, makanya saya nggak lakukan. nggak ada di dalam Nggak ada. Bible. Di dalam Tapi Bible kalau di cuma kitabmu kan disuruh. disuruh menutupi seluruh tubuh. Makanya kalau ada muslimah yang menutupi seluruh tubuh ya, itulah sebenarnya yang diperintahkan dalam kitabmu, Rasid. Ya mana tuh? Di An-Nur apa di Al-Ajab ya, yang disuruh Iya, menutupi seluruh tubuh. itu An-Nur. Mahkota perempuan itu apa sih? Perhiasan perempuan itu di tubuhnya itu? Kan Salah satunya rambut bukan? akan di situ diperintahkan kecuali yang biasa terlihat. Artinya nggak usah ditutup Iya. kecuali yang biasa terlihat. Kalau kamu bilang rambut itu Yang mahkota, biasa berarti dilihat. kan nggak boleh ditutup. Yang bisa dilihat, yang bisa dilihat itu siapa? Ayam mana? Yang biasa terlihat itu kan memang dari sini sampai ke atas toh. Coba. Ya makanya dalam kitab justru Coba. kecuali yang biasa terlihat, artinya nggak usah ditutupi yang biasa terlihat. Nah itu kalau yang saya tangkap di dalam kitabmu ya. Oke. Coba searching di situ kerudung artinya apa? Pemahamannya kerudung itu apa? Ya kerudung, kain kerudung. Ya kerudung kain. Ya seperti ini nih, ini kerudung pemahamannya apa? Ini kerudung nih. Ini kerudung. Iya. Pemahamannya kerudung adalah menutup kepala. Nih ya, saya masuk kepada pembahasannya ya. Di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu, mau saya bacakan Arabnya. Nah, kalau di sini kan dikatakan khimar itu kan arti dari kerudung. Kalau khimar di dalam bahasa Al-Qur'an dipakai dengan apa? Penjelasannya seperti ini. Khomar adalah bentuk jamak dari khimar, artinya kerudung yang menutupi kepala dan rambut. Dalam bahasa Arab klasik, khimar berarti menutupi kepala wanita. Disebutkan begitu karena menutupi khimar di ar-ra'as, kepala dan rambut. Gitu, itu penjelasannya. Tapi kalau kata tadi Mikana minta secara eksplisit menutupi rambut. Tetapi bahasa lain dari hal itu, makanya saya bilang kalau bahasa lain dalam penjelasan ini, makanya coba Mikana tanya ke Ustadz yang betul-betul mau ngejelasin tentang pembahasannya. Nih bahasanya nih wakulil mumati yudrika min azawagana jani Allah wajdi saytuni illa madahara min wajib bi khul maina wajayudini masadina li awana batina. Nah, ini dia nih penjelasannya nih. Kalau mau dikatakan bahwa tertulis secara eksplisit rambut tidak, tetapi memerintahkan untuk menutupi kepala ada. Gitu. Di mana? Penjelasannya Di mana adalah coba? dan Disuruh menutupi katakanlah kepala. dan Rasid di mana di dalam kitab disuruh menutupi kepala? An-Nur ke ayat 31. Oke, kita baca ya. An-Nur 31.
Oke, silakan baca Rasid. Sebentar. Katakanlah kepada mereka, pada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya. Nah, di sini dikatakan kecuali yang biasa terlihat, hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya. Nah, kerudung ini di sini dijelaskan dalam Al-Quran itu bihumur rihanna, bukumur rihinna. Bihumur rihinna. Kalau dalam bahasa Arab itu humur itu adalah bentuk jamak dari khimar, artinya kerudung. Nah, kerudung itu gunanya untuk apa? Ya tadi menutupi kepala sampai dada. Gitu penjelasannya. Oke, terima kasih penjelasannya. Tapi kan memang secara eksplisit nggak ada seperti yang kamu bilang. Justru di situ disuruh ya menutup atau memelihara kemaluannya kecuali yang biasa terlihat, ya. Kecuali yang biasa terlihat. Nah, yang biasa terlihat itu kan dari sini, berarti kan nggak boleh ditutup itu kata Quranmu. Cuman nanya Rasid ini. nih, kalau mau secara tertulis, secara eksplisit di ininya, di penerjemahannya tidak ada. Tapi kalau secara eksplisit di Al-Qur'annya itu ada dijelaskan bihumurihinna namanya, bihumurihinna. Itu bahasa lain daripada khimar. Itu bahasa Arabnya. Jadi maksudmu Rasid terjemahan dalam bahasa Indonesia ini salah maksudmu? Bukan salah. Al-Quran bahasa Indonesia itu tidak bisa mengcover. Bahasa Indonesia itu tidak bisa mengcover Al-Quran. Bahasa Indonesia itu cuma 200.000 kosakata. Rasid udah ada yang typing ini Rasid. Sampai hujan salju turun di Indonesia pun tak ada itu. Iya memang nggak ada. Cuman coba saya tantang yang nggak gini. Bukan untuk yang taping. Saya tantang dia naik ke komal saya nanti kalau kita selesai. Coba bacakan bahasa dulu Arabnya. Beliau Muslim loh saya padahal. Kenapa? Kenapa? Beliau Muslim, yang typing seperti itu dulu beliau Muslim. Dulu dia Muslim. Sekarang udah pergi ke Tuhan Yesus Manusia. Udah enggak. Iya. Udah nggak usah nangis Rasid Oke lah. Kenapa? Udah nggak usah nangis. Ya kok sih tiba-tiba nangis? Ya gimana seorang kufur nikmat, memang dia jadi gini, Mikana. Ketika dia mengatakan begitu, terus Mikana mengkonfirmasi dia adalah seorang muslim dulunya. Nah, dia ini bukan kafir dulunya, tetapi disebut orang kufur. Karena dia nggak ngerti Al-Quran, dia nggak paham. Maka wajar ketika orang kufur masuk menjadi orang Kristen, ya wajar. Quran. Coba suruh ke sini, jelaskan kepada saya. Suruh ke sini, ngapain? Kan beliau di YouTube nontonnya, nggak apa-apa. Saya cuma menjelaskan, kalau secara tertulis bahasa Indonesianya yang kamu cari tidak akan pernah diketemukan. Tetapi kalau penjelasannya tentang bahasa Al-Quran mau dipahami seseorang yang tidak pernah belajar sedikit pun, apalagi orang kufur seperti tadi, itu tidak akan pernah mampu tahu